Karena menunjukkan bahwa sesuatu gak boleh perih. Dia begal orang awak, dipukuli berdarah-darah, diikat pokok kayu, nggak ada kiblat, lengkap lah tuh ya, kencing-kencing, benajis, sholat tetap dikerjakan, nggak boleh tinggal. Dengan keadaan kayak itulah sholat, menghormati waktu namanya. Seperti orang di rumah sakit, kebanyakan rumah sakit udah opname udah nggak sholat, sampai suruh perih, sholat lah, menghormati waktu namanya. Walaupun dia benajis kalau diimpus dia apa, sholat lah tetap kerjakan. Nggak bisa meluduk, udah sholat dikerjakan. Apa gunanya? Takdirkan sakit itu mau kepada mati, mati dalam taat namanya. Kalau tadikan nanti sakitnya mau kepada mati, kita nggak sholat, matilah maksiat namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula setengah daripada segala kaidah, tiada batal uduk dengan keluar mani itu dua perkara. Sebabnya kaidah. Zulkarnain mana kitab kau? Hah? Oh nggak tahu. Nggak ada kopinya. Minum. Ada di situ di rak itu sampai juga ada kitab. Yang ngarang kitab ini wali, doanya makbul, dia dapat berkahnya kita kalau kita pakai kitab. Jadi enggak, kalau kita enggak pakai kitab berarti kita sepele. Nah itu ya. Jadi dilengkapi semuanya ya dengan normalnya. Kita ada uduk, uduk itu cahaya, ilmu cahaya. Jadi kita ngaji ada uduk, like lah cahaya sama cahaya. Termasuk adabnya ini pakai kitab. Mau nggak pandai baca pakai kitab, nggak mau tahu lah pakai aja. Dalilnya pun mudah. Macam mana lah kita mau pandai baca kitab kalau nggak kita pakai? Ada kitabnya ya. Mau pandai baca, ada kitabnya. Ini doa yang tak dilapaskan itu. Banyak lagi yang lainnya. Doa yang tak dilapaskan, pengen pandai baca, pakai kitab. Doa yang tak dilapaskan. Sudah? Sudah juga yang sudah dapat. Paling bawah halaman 92. Bermula setengah daripada kaidah tiada batal uduk dengan keluar mani itu dua perkara. Pertama supaya sah sembahyangnya. Orang yang mandi dengan tiada mengambil uduk, dengan tiada hilap. Kalau ini nggak ada hilap ini. Kalau kita mandi ngangkat kandas besar, nah nggak usah ambil uduk lagi, sembahyang lah sah. Dengan syarat waktu mandi itu jangan ada yang membatalkan uduk. Perbuatan mengatur wudhu sana. Nah, jangan yang bertanggung wudhu. Pamannya kita mandilah dulu. Ini sampai jelas ini. Ini kira banyak salah paham nih. Mandi jangan usah pakai niat. Gak usah niat mengangkat kandas besar. Mandi aja terus. Karena kalau sudah basah badan, nanti waktu kita ratanya udah enak ratakannya kan. Rukun mandi kan dua macam aja ini. Dua. Niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi mandi aja dulu. Mau pakai sabun lah. Udah basah semua. Udah. Nah, baru kita niat. Nawaitu ra'al hadasil akbari min badani adanillah ta'ala. Mandilah. Jadi sedikit aja pakai air udah rata. Nggak usah ambil duduk lagi. Otomatis dia kalau sudah ngangkat karena ada besar, ada kecil terangkat. Kalau belum paham tanya, jangan diam aja. Jadi setelah meratakan air kita baru berwudu. Kok kemana ini sekarang ya? Gini Ustaz. Mandi dulu kita ya, meratakan, tapi nggak berniat. Udah rata, baru berwudu kita. Ada terus. Sekali lagi Udah, pertanyaan kau apa? Boleh gitu. Boleh. Maksudnya saya itu menyiramkan. Boleh, tapi ini menerangkannya bahwasanya tanpa ngambil wudhu pun kau sah sememang lah. Karena mengangkat kandas besar ini otomatis kandas kecil terangkat. Wudhu itu kan kandas kecil. Gitu ya.
Perkara kau ngambil wudhu dulu silakan aja. Orang sunat mandi itu ngambil wudhu. Cuman waktu mandi itu mengeluarkan hadas besar itu jangan ada nanti yang membatalkan wudhu. Maka tadi saya bilang untuk memudah supaya mudah dan nggak payah mandi kita cuma digosok segala macam. Orang nggak ada niat apa-apa kan. Nah, nanti waktu mandi ngangkat hadas besarnya, situ jaga. Terangkat hadas besar otomatis terangkatlah hadas kecil. Semuanya nggak usah menurut. Kita ini royal aja kenapa? Kena air banyak. Ini kaji seperti ini bayangkanlah tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu di kitab ini. Jadi air payah di Mekah itu. Sekarang ya sekarang banyak air, nggak payah. Hemat kali pakai air. Makanya nggak boleh makruh banyak-banyak pakai air. Walau di laut sekalipun. Laut kan banyak tuh kan. Air laut itu suci lagi menyucikan. Boleh pakai air banyak-banyak? Enggak. Nggak boleh makruh hukumnya. Jadi mandi itu serahiri. Gimana caranya? Langsung niat air besar pun boleh. Besok tinggal mandi aja, ya. Maka sebenarnya kalau nggak paham, tanya diam aja. Terkadang kita terlupakan sunat-sunat ini ya. Kalau selesai makan malam, jangan tidur. Makruh hukumnya, cuci dulu. Nah, bersihkan dulu. Nah, waktu kita bersihkan itu, karena daerah situ yang kadang-kadang sampai air kan, niat langsung aja. Udah, besok tinggal ngeratakan air aja. Niatnya sudah sah, sudah. Niat itu mesti bersama dengan jatuh air ke kota badan kita, mana pun jadi. Kalau kita misalnya di sungai pun masuk kaki kita ke sungai, semata kaki, niat, nah udah sah niatnya. Tapi yang baru terangkat kakilah ya, kan itu. Kita di sini udah terbiasa kali royal pakai air, ngambil wudhu aja tuh berapa gayung. Atau sedikit aja nggak boleh banyak, makruh hukumnya. Nah nanti di mana kita perlukan ilmu ini? Waktu kita jalan-jalan, naik bus segala macam, mogok bus tuh tengah jalan di daerah hutan-hutan, air nggak ada, gimana? Nah, perlu ilmu jadinya. Wah heboh kita nanti mana? Atau daerah-daerah yang nggak ada air. Kalau sudah ada ilmu enak kan? Karena satu minuman mineral satu gelas ini aja pun bisa ambil wudhu. Ini pun bisa dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak pandai juga. Kalau bilang ngambil wudhu cukup satu ini, cukup bisa. Satu ini. Tapi kalau kita koyakkan, kita tutup, masuk buka sekali habislah satu itu. Ya, beberapa gelas. Coba pakai pipet ya deh, jatuhkan keluar dah. Bisa cukup, ambil dari sini. Cukup dipraktikkan. Supaya nanti waktu kita terdesak ada air, udah ada ilmunya. Nah gitu. Udah nggak payah ya. Atau sakit, nggak boleh kena air. Macam apa terjadinya? Inilah ilmu yang kita tuntut nih. Tapi kita bisa gunakan. Kapan kita perlunya? Udah ada ilmunya. Kalau enggak, kepayahan nanti. Sudah paham Pak? Terkadang kan ada orang dibalak Allah Ta'ala dengan sakit, obatnya itu nggak boleh kena air. Jadi nggak perlu banyak, sedikit-sedikit kita pakai lah. Gitu caranya. Kalau kita biasakan mandi kejebur banyak pakai air, pas gak ada air bingung. Mana mandi ini ya? Jadi kalau air itu misalkan kita yang digalakkan dengan bangkai kan air itu kita rebus gitu. Dengan air hangat boleh. Itu tergantung, boleh. Pakai air hangat boleh. Kalau nggak bisa juga tayamum lah, kan perlu ada ilmu kan. Kadang-kadang kita malas tayamum, dari tanahnya lagi macam, pakai air juga, pakailah. Makanya memerlukan banyak ilmu hidup dalam dunia ini.
artinya kalau tayamum itu misalkan hanya sepiring itu boleh kita bolak-balik situ aja. Jangan. Akan lucu kali baca tayamum, pernah lagi kita kan. Ya memang iya, kalau nggak ditanya payah. Tanah tayamum itu mesti tanahnya suci, bukan selamil aja. Artinya tanah kan ada kita ambil situ, kemudian kita di situ juga apanya. Tunggu dulu, tanahnya dulu. Tanah mesti suci. Kita mesti diambil-ambil gitu aja. Muka rumah kita, yakin suci tanah itu. Kayak ayam segala macam. Enggak kan? Dikorek lah sebelah dalamnya. Tanah gitu. Payah beli tukang bunga. Beli tanah tayamum. Nah, baru bentangkan kertas di sini. Kertas koran kayak apa? Bentangan. Baru gini kan bari. Ini pun bukan disapu ke muka. Digini kan nih. Tapi jangan di sini buang kan ini. Digini kan tangan itu. Udah digini kan? Digini kan. Kenapa? Ya kalau balik ke situ lagi berarti udah sama. Mustamal lah jadinya. Makanya udah begini kan? Ini kan tuh. Nah, baru sapu muka ini. Sekali jalan aja. Sekali jalan aja, nggak usah macam ngambil duduk. Kamu darurat. Udah, baru ginikan lagi buang. Kalau nanti balik ke orang tak mustamal, nggak salah lagi lah. Berapa anggota tayamum? San, berapa anggota tayamum? Hah? 2, tuh, gitu. Itu baru paten. Apa aja? Muka sama tangan. 2, bukan macam rukun wudu. Tayamum 2 aja, muka sama tangan. Udah, ginikan lagi. Jadi kalau abu yang melekat di dinding itu apa sah itu? Tanya sendiri, abu itu suci apa enggak? Kalau yakin kita suci silahkan aja. Abu itu. Kalau di pesawat terbang tuh di bangku pesawat tuh ada abu apa enggak? Enggak ada ya. Udah sering kau naik pesawat terbang apa ya? Jadi kok tahu? Dari mana dia ada abu? Nah? Karena di bersihkan ya. Hah? Hanya saya. Ada abu, tapi abu janda. Itu makanya kalau ditahu di buku Manasih Haji bukan kitab ya. Di bangku pesawat aja mana ada abu situ. Enggak sah tuh situ tayamum. Dan sholat itu macam mana? Walaupun tayamum mesti ngadep kiblat. Tapi tayamum itu dikehendaki tanah, bukan abu. Tanah ya, tapi yang diambil abunya. Tanah yang diambil abunya. Itu makanya saya bilang lagi, kalau tayamum di pesawat itu nggak sah. Kalaupun ada abunya, kan ngambilnya di bangku pesawat gitu kan. Si tanah. Nah, jadi kalau gitu Batu bata pun belum tentu sah. bisa, batu bata. Kalau dia kalau dia ditarik sama lembu itu. Nah, nggak bisa. Lembu itu apa jamin lembu itu tidak buang kotoran? Nggak bisa. Ya memang betul. Nggak betul mesti yang betul kata dia itu. Batu bata boleh, dikikis boleh, tapi batu bata mesin. Jangan batu bata yang digiling sama lembu. Betul kan? Lembu itu kan diikat kelilingan gitu. Dia mijak lumpur itu supaya hancur kan, supaya lembut ya. Dia berak, kencing di situ, campur. Jadi tanahnya tanah apa itu? Najis. Bisa buat tayamum? Nggak bisa. Kalau batu bata bisa. Batu bata macam mana? Nah, kalau syarat semua kan. Nah, kalau batu bata apa? Yang dijual-jual itu kan batu bata itu di sini. Yang tukang bunga. Nah, itu batu bata. Jadi kan gini. Kapan terdesak, nggak ada ilmunya, kacau. Itu ada bila mayat di geluguran itu gitu. Si mayat ini nggak bisa mesti ditayamumkan. Banyak kali darah keluar. Kan? Tayamumkannya disapu bisa mengambil wudhu. Merah lah si mayat tadi. Mukanya, tangannya. Pesawat itu nggak bertayamum, kan ada air. Nah, Pesawatnya ada air kan? makanya saya bilang tadi di pesawat itu nggak nggak ada syarat, air ada. Kan galon-galon itu, galon. Air ada. Api lah naik pesawat kalau biar tahu ya. Amin. Ini
Ada rahasia-rahasia ngaji ini yang banyak juga jemaah yang nggak ngerti. Yang saya ajarkan ilmu kebal, terbang, jalan di air, tembus pandang. Udah diajar semuanya. Mana ada? Siapa bilang nggak ada? Itu dia. Ilmu kebal pun diajarkan. Jadi kalau mana ada bukti ya tanyalah. Biar dibuktikan. Jalan di air. Ini orang ini pada terbang semua nih dari. Karena udah terbang, ini semua terbang nih. Dikasih soi belum lagi nih? Iya hari. Kenapa orang banyak kali yang terbang udah keluarga Syasan banyak nih, udah pada terbang semuanya dah. Patuh jawabannya. Nggak mau terbang nggak usah patuh. Nggak terbang lah itu, mimpi aja ya. Jadi saya ajarkan tuh terbang, jalan di air, kebal, tembus pandang. Pak anak enggak? Belum. Kenapa nggak mau nanya sih? Malu ya nanya. Jangan. Nah, ini maaf agak kasar memang, tapi Nabi yang bilang ciri-ciri orang sombong dia tidak mau bertanya kalau dia nggak tahu. Itu ciri orang sombong. Nah, jangan tanya aja kalau nggak tahu. Maka saya bilang saya udah ajarkan ilmu kebal. Jadi ilmu kebal yang dituntut orang ini, yang dituntut orang kebanyakan orang, ditikam nggak apa-apa kan? Itu ilmu kebal. Mana mau saya tanya Pak Anak? Ditikam nggak apa-apa, atau tikam itu tak pernah ada. Nah itu ilmu kebal sebenarnya. Kenapa bisa ngaji? Orang ngaji kan nggak buat jahat sih, mana ada buat? Terpikir pun nggak orang nikah mawar. Ya kan? Jadi tanpa sadar Pak Anak kita memiliki ilmu kebal itu, makanya begal-begal pun nggak ada, Pak Anak nggak ada. Ilmu kebal yang sebenarnya ilmu kebal itu tikaman itu tak pernah ada. Kalau ditikam nggak apa-apa ya ilmu kebal juga memang, tapi nggak seberapa lah itu. Nah udah. Mau terbang tinggal minta sama Allah Ta'ala. Nggak ada cerita ya, kita wajib niat itu. Sampai ke Tanah Haram untuk menjalankan haji. Karena rukun Islam yang kelima, menjalankan haji. Terbang loh kan. Cuma cara suka Allah Ta'ala. Saya membuktikan itu sampai saya bilang bahasa San, kau jangan diam aja. Selama ini kau dengarkan. Kau tanya sekarang, buktikan nyatanya. Di rombongan kita ini berapa orang yang nggak bayar bisa terbang ke Mekah? Berapa orang San? Nah, 6 orang nggak bayar. Utusan Allah Ta'ala, utusan kita. Sampaikan aku ke Tanah Haram. Udah. Kenapa lah rahasia kenapa rukun Islam yang kelima mengerjakan haji? Banyak kan di sana tempat orang yang makbul dan banyak sejarah-sejarah para rasul semua, Nabi Adam ya semuanya lah. Nabi Adam itu 200 tahun tobat ya, baru terima. Itu di Arafah. Kita enggak, umat Nabi Muhammad ini mau cuma ada banyak dosa, tobatlah, terima Allah Ta'ala, diampuni. Nah, banyak tempat-tempat di sana untuk numpahkan air mata ya. Jadi, usahakanlah supaya bisa terbang. Darian, dia kecil aja, aku nggak mikir mana mungkin, jangan nggak mungkin. Itulah guna kita ngaji nih, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, sehingga tidak ada satu pun yang payah kalau kau mudahkan aku. Nah, apa? Mintalah. Itu cara berdoanya ya normalnya. Tiada satu pun yang payah kalau kau mudahkan, mudahkanlah urusan apa? Urusan apa ini? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa setiap sesuatu, apapun itu. Cuman terkadang macam riwayat siapa Abdul Qadir Jailani ya. Atuknya ngajar di atas rumah panggung lah di atas. Dia kerja dia masak air untuk orang ngaji. Atau dengar dari bawah, bahwa api itu tidak menghanguskan, tidak berbekas api itu. Bukan api itu menghanguskan air, enggak, tidak berbekas. Dia lagi memasukkan kayu lah nih, masak air. Kalau nggak berbekas, ngapain aku hidup ini gitu.
Bagus kaki aja kusorong kakinya, melega air tadi. Tapi orang nengok, ada yang nengok bilang orang buat, ya, Tuan si apa tadi, masa air nggak pakai kayu? Nengok orang tuh cendela, iya, pakai kaki. Subhanallah kata aturnya ya. Aku yang ngajari dia yang dapat, nggak lazim ini. Terkadang guru tak dapat, murid dapat yakin. Nah makanya saya buktikan Mas Hasan, tanya Hasan, yang saya bilang selama ini, nggak ada duit, jangan kita, aduh nggak ada duit, mana mungkin aku bisa nggak mungkin, nggak dapat itu terus, lihat aja, sampaikan aku ke Mekah ya Allah. Ngapain sih ke Mekah sih? Banyak doa makbul sana, tempat tobat, bahkan doa yang tak ditolak. Cuman kadang-kadang kebanyakan jemaah haji ini ya, bukan si Hasan ya, orang jemaah haji ini, dia aja minta doakan, dia mau doakan orang itu. Kok ketawa kok, Jar? Dia aja minta didoakan aja deh. Doakan apa enggak deh? Sudah? Itulah Ray. Semuanya sama, kiaskan kepada yang lain. Tiada satu pun yang payah kalau kau mudahkan. Mudahkanlah. Apa ajar kita ya? Dengan tidak ragu. Nggak boleh ragu kalau minta sama Allah Ta'ala. Apa iya ini? Udah nggak dapat. Sekarang aja bilang nggak dapat itu. Si yakin. Kedua perkara supaya diniatkannya pada wudhunya yang dahulu daripada mandinya itu akan sunat mandi. Waktu dia ngambil wudhu itu sebelum mandi, dia ngambil wudhu, tapi sunat mandi ya. Karena jika kita kata dengan batal wudhunya, niscaya diniatkannya lah pada wudhunya itu mengangkatkan hadas. Nah, ini enggak, ngambil wudhu kan apa? Sunat mandi, bukan mengangkatkan hadas. Nah, gitu. Karena kalau diniatkan enggak percuma aja, malah terangkat hadas kecil. Hadas besar bisa terangkat, ya enggak. Kalau hadas besar kita kerjakan, terangkat hadas kecil. Sampai sebegininya kaji ini nggak boleh sepele ya, jangan anggap sepele ilmu. Ilmu yang kecil jangan anggap sepele, besar karena hukum Allah Ta'ala. Kalau kita anggap sepele, sepele jadi nanti nama kita. Ada ibu-ibu pakai kerabu apa? Jepit, tahu kerabu jepit. Mandi nggak dibukanya ini, kan nggak masuk ini air ke lubang telinganya ini. Berarti tetap berat besar dia. Udah gitu berangkat pergi haji, sah hajinya. Nah, semuanya nggak sah. Nah, terus kalau nggak anggap sepele. Jadi kalau ditinggil bolong ini, wajiblah dia masuk juga. Ya iyalah, bukalah kerabunya. Mungkin kalau kerabu cincin itu bisa digeser-geser gini aja udah. Kalau kerabu duduk tahu tak duduk dijepit itu, dijepit gitu. Nah, itu nggak masuk air. Jadi izin misalnya, kadang-kadang udah tinggi. Udah lama nggak dipakai itu kerabu itu kan masih bolong, kadang-kadang berkerak ya. Masih sampai air. Nah, kalau sampai bolong apa masih bolong tapi apa berkerak boleh kan gitu kan. Kalau kerjaan kau lah itu bersihkannya keraknya itu, jangan lain aja kau bersihkan. Kok ketawa juga kan? Ini bang. Nah, Nampaknya sepele kan? nah iya. Kita jawab kita itu. Bolehlah sambil bersihkan kerak telinga istri itu sambil nangis ya. Kok nangis ya berdoa lah ya kayak gini sampai berkerak gini ya Allah berilah duit aku biar aku pasangkan cincinnya gitu doa. Nangis apa kok orang iyalah nengok ini. Kesian kali kuping kau ya nggak ada apa kerabunya ya. Maka boleh pakai kerabu besi ya. Entah apa yang lucu sama dia. Ya. Besi putih, besi putih, besi belum habis, besi putih. Bukan besi. Dia besi orang dia arsitek, besi behel itu, besi itu.
Kalau mesti bangunan Besi bangunan ya. Besi putih. Ringan Ustaz. Oh, iya. Nah, udah. Kalau ada yang nggak paham tanya ya, jangan diam aja. Jangan anggap sepele ilmu ini, sekecil apapun. Kenapa? Karena ilmu dari Allah Ta'ala ini. Kalau kita anggap sepele, sepele jadinya. Maka tak teramalkan. Banyak orang nuntut ilmu tapi tak teramalkan. Kenapa dianggap sepele? Lain aja kok. Jangan. Sama dengan dosa kecil, jangan sepele. Terkadang kecil sisi manusia, besar sisi Allah Ta'ala. Kebajikan pun gitu. Jangan sepele. Maka sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, nggak usah tunda. Sampai kata Nabi, jangan tunda kebajikan. Kalau ada di depan kita satu ladang amal, jangan tunda. Kenapa jadi tunda? Kalau kita tunda nggak jadi. Kalau hukum takdir ini sudah jauh, hukum takdir aja pun, udah bolak-balik saya sampaikan. Hukum takdir, entah dari mana nggak tahu lah. Eri dapat bonus 100 juta. Walaupun kau bilang istri kau alim nggak tahu lah saya, sampai 100 juta. Hukum takdir dulu ya. Dek, ini dapat hadiah 100 juta. Maksud abang, maksud mas ini 50 juta kita sumbangkan untuk masjid ya. Apalagi kira jawabannya? 50 juta kita sumbangkan ke masjid. Gitu ya. Kalau gitu nggak alim lah istri kau ya. Ini jawaban kau, jawabannya ini. Norman berdebar ya. Hah? Dapat nggak tahu lah, ada boros dari mana, ada pusat 100 juta. Kau bilang lah sama istri, yang 50 juta kita sumbangan ya untuk ini. Apalah kira-kira katanya? Hukum takdir jawab aja nggak apa-apa kok. Apalah katanya? Kalau share itu jawabannya apa? Nanti dulu lah. bingung Pak Norman. Nggak bingung jawabannya sebenarnya, benar mudah aja. Kita sebelum dapat duit, banyak kali janji kita tuh, ini kan, udah dapat, baru utang aja belum berubah. Nah ini sekarang hukum takdir, dapat 100 juta, nah 50 juta sumbangan. Kira-kira hukum takdir itu kira-kira apalah kata istri? Coba jawab, Norman. Nggak apa-apa kok, salah pun nggak apa-apa kok, nggak berdosa, nggak dipukul, nggak disetrap. Nah, apa lagi? Kenapa belum jawab? Nah, nggak kebanyakan gitu. nah itu itu memang ada jawab, nggak kebanyakan mas, ya, ya wajar ya, 50 juta pula masih berapa lah kira-kira? Kalau itu berapa ya kan? Nah, berapa pula katanya? 5 juta, 5 juta aja lah. Oh ya udahlah. Tapi jangan kasih ya, jangan dulu. Besok aja ya. Udah malam pula. Besok jadi kasih 5 juta itu. Kurang lagi deh. Nah, kebanyakan nih 5 juta. Itulah setan. Itu makanya kita tidak bisa naik kebajikan, jangan tunda. Tunda. Kalau kita tunda, Izin Ustaz. berubah. Ustaz bilang kalau kita membayar utang, ya nanti dulu itu permainan nafsu apa setan? Setan lah punya kerja. Kenapa saya bilang setan? Dalilnya ada semua. Tapi saya mau nanya, kenapa saya bilang setan? Karena bayar utang itu hukumnya apa? Wajib. Setan mana mau kita kerja wajib? Ngaji ini wajib. Itu makanya orang PKR disuruh ngaji. Banyak nih setannya ya. Kalau nggak ngaji kesetanan. Saya gitu baca benar lah. Nanti bakal kesetanan. Setan tuh nyuruh nggak usah ngaji. Nah, langsung aja kalau payah katanya. Nggak bisa ini, payah tuh nanti lah. Banyak orang takut ngadepi pengajian ini. Orang dari luar nggak jadi masuk gara-gara ini. Waktu saya ngajar di masjid pun gitu. Nengok aja lewat udah lama. Coba tanya kenapa nengok? Ngeri-ngeri kali kaji orang tuh pakai kitab semua tuh. Udah tinggi kali kaji. Padahal bodoh-bodoh kali semua masjid kan. Nengok orang begitu takut deh. Setan yang bilang itu. Tim kelas kau tuh tinggi-tinggi kali kaji orang tuh. Jadi kalau yang menghalang kita supaya jangan ngaji itu setan. Kalau kita ikutan kesetanan, udah susah itu nanti. Maka syukur alhamdulillah kita bisa ngaji ya. Pujilah Allah Ta'ala, alhamdulillah kurnia Allah bisa ngaji.
Selamat kita dari itu. Karena kamu itu semua sesat kecuali kutunjuki. Allah Ta'ala yang nolong kok. Kalau kau syukuri, ku tambah Allah Ta'ala. Tengoklah pemurahnya Allah Ta'ala, pengasih penyayang. Kalau kau syukur, ku tambah. Cuman jangan doa yang kata si Mujar itu ya, itu nggak ada yang doa yang boleh dipakai, ada enggak. Ya syukur alhamdulillah kau karya aku seorang istri yang soleh ya, yang taat. Tambahilah gitu ya. Ngamuk istri yang pertama, gimana doa? Pak, tadi Pak. Dia udah niat mandi wajib. Nah, Ada bagian yang tak kena air. dah. Bisa 3 hari kemudian baru tahu disiram. Tak punya lagi. Apa ya? Pertanyaan apa? Yang tak kena tadi. Nah, baru disiram ya? Nah, Ya udah, punya lagi. enggak perlu niat lagi. Ini udah sayang tadi, ya cuman yang belum terangkat lah semuanya kan, berarti kan? Nah, setelah itu kan tidak perlu niat lagi. Enggak. Ya, apa bedanya ini air, ya kan? Karena syarat mandi wajib ini bersamaan dengan jatuh air ke seluruh tubuh kan manapun. Celupkan ini. Ini dah celupkan ya. Nama itu Ra'mal hadasil akbari min badani adalah ta'ala. Udah angkat. Udah terangkat lah dasar ini. Ini aja. Sah udah niatnya. Niatnya udah sah. Biasanya kan ngeratakan air aja. Apa hukum air ini? Mustamah. Udah berilmu lah udah. Enak jawabnya kan. Ibadahnya kodo semua. Nah, oh iyalah yang tadi nggak sah. Orang belum. Kau dengar kata Ustadz Mujar tuh. Jadi yang dia udah 3 hari baru teringat, ini nggak kena air ya. Kau udah semua selama 3 hari itu orang nggak sah. Hah? Nggak tahu apa. Saya nggak mau bilang nggak apa-apa. Siapa suruh nggak tahu? Misalnya tidak tahu itu siram itu aja. Tahu tadi itu misalnya untuk angkat. Ya ada yakin nggak? Ya, kan dia nanti yakin. Ah, Kalau balik dia yakin sana. dia terima, Udah. kalau belum yakin ya siram lagi lah. Sampai datang hadir yakin itu. Misalnya tanpa sadar ya. Iyalah. waktu- Terangkatnya itu kan sah. Mandi hujan dia ya kan kena air hujan udah. Aja kan misalnya nak cek nak rekam cek nak tahu ya. Kalau dia nggak yakin, lah sudah lewat lah. Kalau dia Sah. chat itu pasti dia sadar. Chat ya. Ya dulu kan kita kan gini, dulu kita nggak tahu. Kalau makan kuping itu kan harus masuk air dulu nggak tahu. Nah, mungkin setelah setahun 2 tahun aku berenang ke sungai kan, kan berarti terang. Ya. Udah tahu nggak tahu. Tuh, Nah, ibadah tuh. Dosa kan hadas besar, mati suki itu. Nggak tahu kita dulu kan. Mengenai 10 kali aja pun terangkat ya. Jadi berarti dari cerita kita ini nggak boleh sepele masalah ya, ingat ya. Makanya kalau laki-laki waktu mandi wajib itu mesti sampai kepada 30 lubang air. Kalau nggak sampai nggak sah. Kalau perempuan 32. Laki-laki 32 lubang mesti sampai air. Kalau nggak tidak sah mandi wajibnya. Laki-laki 30 lubang, kok tahu kosan? Mesti sampai air. Perempuan 32. Udah 2 kali nih ya. Kalau nggak sah, makanya jangan sepele. Maka laki-laki kalau mandi wajib, air mesti sampai kepada 30 lubang. Kalau perempuan 32 lubang. Udah 3 kali. Sama. Dia, Tunjukkan lubang Asa. enggak, dia udah tahunya itu, makanya kita tahu deh. Oh, iya. Yang parah nggak tahu nggak mau nanya. Nah, kalau dia udah tahu, makanya dia nggak nanya. Nah, jadi gini kan. Kalau suami istri ngaji, ini kelebihannya. Mati lampu nanti suami, istri hidup. Atau kebalikannya, istri pula mati lampu, suaminya hidup. Aman tadi kan dua-dua kan. Itu kalau dua-dua ngaji, untungannya. Jadi bisa lah ngamal secara tidak langsung, bisa lah ngamalkan sabar dua-duanya. Sehingga suami pulang kerja nggak jam pulang kerja pulang. Kenapa bang? Kok pulang kok cepat kali? Kena pecat. Nggak apa-apa istrinya. Ya udah sabar bang ya. Sabar ya mas ya. Cuma istri nggak ngaji. Nah kan betul itulah dia. Udah berapa kali aku bilang.
Sekarang baru tahu, ada kenapa pecat kan, cuman lagi udah jengkerak-jengkerak yang udah gepang ya kan. Itu kalau nggak ngaji, kalau ngaji enggak. Pasti Allah ngasih kita yang terlebih baik. Dengan suaminya. Ini udah emosi tadi itu. Tidak ada satu pun tidak sunyi pada hikmah. Mas, nggak ada satu sunyi pada hikmah. Pasti ada hikmah di balik ini. Allah mengasihkan pekerjaan mas yang lebih baik lagi. Cuma suami kalau dengar kata-kata istri seperti itu gimana? Sejuk lagi. Sejuk kali ya. Alhamdulillah nggak salah lah memilih kau ya kan. Benar-benar kau lah anugerah gitu ya kan. Enak lah. Itu kalau dua-dua ngaji. Kalau satu ngaji ya. Yang cuma apa aneh. Enak gitu ya. Sampai meninggal si apa itu, si Lina itu istri gue kan, nggak pernah tahu deh gaji cuma berapa, nggak pernah nanya pun ya kan, kan. Nah, kalau konoko berdosa kok, nanya pun nggak pernah. Itulah kalau istri ngaji, nggak pernah nanya. Makanya dia meninggal, pening kepalanya ya kan. Dan kata setengah mereka itu bahwa setengah daripada segala faedahnya pula bahwasanya hukum tayamum orang yang keluar mani itu ganti daripada mandi karena ketiadaan air. Misalnya haruslah baginya menyampaikan beberapa fardu dengan satu tayamumnya. Itu selama belum lagi dia berhadas dan belum lagi mandi, dapatlah ya air. Karena bahwasanya ia sembahyang dengan wuduknya dua, bukan dengan tayamumnya. Adapun tayamum itu maka hanya saja daripada janabatnya dua. Tetapi kata ini ditolakkan akan dia oleh fuqaha ulama fikih dengan bahwasanya ia walad ya batal dengan bahwa mufakalah Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dan lainnya karena bahwasanya janabah menegahkan ia akan sah fardu. Sah fardu yang kedua dengan tiada tayamum. Tetapi dua fardu itu karena bahwasanya tayamum itu tiada mengharuskan dia bagi orang yang junub. Mengharuskan sembahyang ya, junub enggak ya. Dan yang berhadas kecil melainkan akan satu fardu dua. Tiada diharuskanlah akan yang lebih daripadanya. Tiada diharuskan berarti haram. Kalau orang tayamum sekali pakai aja itu, pakai aja dah, nggak boleh lagi ya. Sadan. Ini tayamum kenapa sampai tayamum? Menunjukkan sholat itu nggak boleh tinggal memang. Nggak boleh tinggal, nggak ada air tayamum. Makanya kalau nggak bisa berdiri pun duduk ya. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa. Tadi Ustaz bilang tayamum untuk sekali aja. Maksudnya sekali tayamum untuk sholatnya itu. Iya, untuk sholatnya. Sholat izin Ustaz. Misalnya maghrib tayamum. Ya. Untuk isya tidak. Enggak, tayamum lagi. Nah gitu ya. Udah, gitu aja. Kalau nanya gitu enggak, terus luaskan lagi. Jadi tayamum itu hanya untuk sekali pakai aja ya. Bisa isya nanti tayamum lagi. Masalah isya kan. Nah sekarang akhirnya tayamum enggak? Bisa kan? Syukurilah itu. Sebelum datang suatu bahala. Izin Ustaz. Ini kita lagi udah tayamum. Jarak berapa menit kita jumpa ketemu air lagi. Jadi bagaimana? Ke air, ngapain tayamum? Batal lah tayamum karena jumpa air. Itu ada jarak menentukan itu. Enggak, jumpa air batal tayamum. Udah gitu aja. Nah nanti pulang sebelum ngaji baca itu tulis sidang. Waktu berjalan, manfaatkanlah untuk menyiapkan bekalmu di akhirat. Ambil kesempatan, jangan sia-siakan. Kalau saja baca di babi-babi, iya paling nggak harus berjalan 4 km mencari air baru boleh tayamum.
Tak boleh kita langsung tayang. Oh iya memang betul, suruh cari air dulu. Berusaha dulu kita. Ya urusan cari air. Itu luas tuh, di sini benar ada terangkan itu. Sampai kilometer itu gini, ada kinayahnya besar ada air. Nah pada jauh ada pohon kayu, ada pohon tutupan, itu berarti ada air. Jalan itu sudah 4 kilometer. Pasti ada air. Atau nggak ada pohon kayu nggak ada, tapi banyak burung. Burung ke arah sana pasti ada air itu. Cari dulu, sampai udah sepi kali waktu udah nggak ada lagi baru tayang. Karena udah ada tanda-tanda ada air sana. Kalau banyak burung berarti ada air kan, atau pohon-pohonan. Jadi maksudnya kalau dia ada di janabah, tayang sekali aja lah udah sekali sholat. Ya itu dia. Orang untuk darurat itu. Kenapa disampaikan itu? Karena menunjukkan bahwa sesuatu nggak boleh perih. Dia begal orang awak, dipukuli berdarah-darah, diikat pokok kayu, nggak ada kiblat, lengkap lah tuh ya. Kencing-kencing, benajis, sholat tetap dikerjakan, nggak boleh tinggal. Dengan keadaan kayak gitulah, sholat lah. Menghormati waktu namanya. Seperti orang di rumah sakit, kebanyakan rumah sakit udah opname udah nggak sholat. Siapa yang suruh perih? Sholat lah. Menghormati waktu namanya. Walaupun dia benajis kalau diimpus dia apa, sholat lah tetap kerjakan. Nggak bisa meluduk, udah sholat dikerjakan. Apa gunanya? Takdirkan sakit itu mau kepada mati dalam taat namanya. Kalau tadikan nanti sakit dia mau kepada mati, kita nggak sholat, matilah maksiat namanya. Bulan-bulan waktu sendiri operasi lah. Kan dia ikut sholat ya, sholat. Saya seperti itu lah. Tapi tolong Allah bisa ke ruangan tak ada orang lah. Mak kami di ruangan dulu, yang lain kan pindah. Jadi kalau misalnya geser seperti itu dulu, tak ada yang nampak. Sholatnya masuk. Dan kibatnya nggak pas kan. Banyak orang nggak berani itu. Marah juga lah saya, kenapa? Apa urusannya, geser aja. Nanti rumah sakit marah kok orang bayar kok, gratis juga. Soalnya ada orang. Nah itulah. Uang kecil itu bagi-bagi. Kasus kosong gitu. Suka cari masalah kayak ini. Ya memang gini Bang Dam. Yang belum kita alami itu kan masalah. Kalau udah terjadi, kalau udah ada ilmu kan enak kita. Nah iya itulah Ustaz Zulkarnain tuh. Makanya kau untung kau ngaji banyak ustad-ustad. Alhamdulillah. Syukur tuh 3 ujian, alhamdulillah aja, baru ucapan itu. Ucapan hati dan perbuatan. Kamu apa ya busur lagi? Oke sih. Bisa angkat janabah juga. Bisa. Orang untuk mengerjakan sholat aja. Caranya seperti itu tadi juga. Iya, anggota tayamum tetap 2. Apa yang 2 itu? Muka sama tangan. Itu pun sekali jalan juga mukanya kayak gitu aja, udah. Tangannya begitu, udah diginikan tadi. Ini taruhkan tangan kanan di tapak tangan kiri, begini. Gini. Jalankan tangan kiri ini kemari. Sampai kemari, terus kemari, nanti ginikan balik. Sampai sini, sapu kemari, jumpa, masukkan jarinya. Nah, selesai. Nggak bisa sampai kena air semua, orang nggak ada. Itu kalau air, kalau tayamum darurat. Sekali lagi ya, mesti tahu nih. Letakkan tangan kanan di tapak tangan kiri, jalankan sampai siku. Balikkan kemari, nah, letakkan pula gini sampai siku. Siku jumpakan jari ini, udah. Baru masukkan jarinya. Udah selesai lah itu tayamum. Apa ya hukum syara nih? Enggak. Jatuh niatnya gimana? Ya sama waktu nempukan tangan itu. Kalau putus niat tak sah angkatnya nih. Ini kan. Waktu nempuh itu sengaja aku tayamum untuk mengharuskan sholat ini kan. Nah, tetap ada di sini. Hati itu nggak boleh lewat nih. Kalau saya menghayal, ayo ulang balik. Nggak boleh putus di sampai. Mengantukkannya berapa kali? Nantukannya mau berapa kali, 1000 lah kalau bisa. Izin Ustaz. Memang sepilih Ustaz. Kan lebih baik. Tanya Sebenarnya kok udah saya tunjukkan kan nih kan. Ini kan langsung praktik saya buat.
Nah, berapa kali nggak kau kira? Nah, saya udah nggak tanya lagi berapa kali kau tanya. 1000 lah saya bilang. Capek. Oh. Marah juga Sasan, mas saya cuma orang gak ada doangan ya saya waktu di Mekah itu. Maunya itu palingnya ya Allah, Allah guru. Jangan marah-marah. Tanyalah nggak cek. Marah dia bilang itu pun marah juga deh ini. Kalau kita doakan ya kan, nah, pulang aja, sabarlah saya kata pikiran semua. Ini makin parah namanya. Apa mau kau bilang? Oh, nggak ada golongan saya kan, itulah. Atau di roda itulah kau tak, ya lah guruku tuh. Dan sampai gitu lah. Sabarlah dia ngadepi kami semua, gitu ya, benar kan? Nggak jauh deh kan? Udah hari? Nah. Itu untuk sholat sunat tak boleh? Nah? Untuk sholat sunat tak boleh? Boleh. Misalnya sunat rawatib. Nah, boleh. Fardu dengan sunat rawatib yang boleh. Kalau fardu nggak boleh. Sekali aja. Itu masih masuk waktu kan? Iya, syaratnya masih masuk waktu. Syarat tayamum lah pula ya kan. Temen kita kaji bukan tayamum ini. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak diulang-ulang kita lupa. Syaratnya masih masuk waktu. Iyalah. Makanya ilmu itu mesti ada. Kapan kita perlu enak. Nggak ada kali duit. 1000 pun nggak ada, ya kan? Nah, apalah kerja kita selanjutnya. Duit nggak ada. Beras pun tak ada. Gimana? Apa? Hah? Zikir tak Pak Anamnya. Sabar ya. Zikir sama sabar ya. Kata Rasul, ya Aisyah, apa sarapan kita? Nggak ada Rasulullah, kata saya. Adalah puasa kita ya. Puasa disuruh. Tapi kalau istri kita dibilang, nggak ada, udah puasa lah kita ya. Abang lah puasa kita kan. Orang pula suruh puasa. Nggak bisa ngasih makan, pulang kan aku ke rumah orang tua aku katanya kan. Nah itu kalau istri nggak ngaji. Si Hasan masih ngasih kesempatan masih bagus juga dia, nggak berat kali dia tuh. Siap-siap kehilangan istri atau kehilangan ngaji. Yang ngeri dua-duanya hilang. Ini kan tengok yang hadir, berapa banyak udah ngaji nih? Gara-gara kesalahan sedikit ya. Menjadi pengajaran, nah itu. Berapa banyak nggak ngaji udah ini? Copot. Sampai ada murid saya itu, apa kesian kali lah. Nak gadis, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah berikan aku seorang suami yang kau kasihi, menjadikan aku betapa padamu. Apa tandanya? Suruh dia ngaji saya. Ngaji laki-laki itu, nikahlah orang ini. Sikat situ nikahlah, bagus. Jadi kita nikah udah, kan saya bilang, ini bukan kerjaan perempuan aja, jangan jadikan perempuan itu bambu. Kita siap mengurus anak segala macam kan. Dikerjakannya lah semuanya, masak pun ya. Datanglah setan masuk. Kau dari bawah istri kau nampak ada bendera kau udah nampak. Dari kerja istri kau tuh. Ragu dia, udah ragu mas tambah masuk setan. Kau udah diguna-gunainnya itu. Nah, baru lagi dia kedukun pula. Kata dia ya, berdukun pula. Diguna-gunainya pula istrinya. Sudah gila dua-duanya. Suaminya pakai dukun, istri pun pakai dukun. Orang bilang istrinya. Ini jangan sampai terjadi. Kasihan, udah ngaji. Intinya jadi sekolah janabah kita boleh kita bersihkan misalkan kuku, rambut boleh. Boleh, dengan syarat disimpan kuku itu, potongan disimpan. Lagi kok situ kali sih potong kukunya soalnya. Tak panjang itu jadi. Iyalah, lagi jenabah itu situ baru nama kuku ya kan. Gimana lah mau pelan lembut juga kan bisa lembut. Yang nanya menantu lah. Jadi gini, motong kuku pun dalam Islam diatur.
Kapan motong kuku nih? Hari Kamis. Udah ada peraturannya baru. Motong kuku hari Kamis. Udah hari Kamis. Mau cukur hari Kamis. Udah. Motong apa? Kumis merapi hari Kamis. Karena besok mah hari raya. Udah. Kalau motong yang lainnya itu 40 hari sekali. Ada peraturan semuanya. Jadi biarkan panjang. Kalau udah 40 hari Makruh jadinya. Banyak setan situ. Makanya menghayal, nengok Facebook aja sudahnya. Gara-gara nggak dipotong. Jadi dari pertanyaan kau saya tahu udah nggak dipotong nih 40 hari. 3 bulan. Nah, tak, lebih parah nih. Apa nggak ditocang kalau udah kayak gitu? kan tergantung apa nih. Dan ya bukan tiap minggu lah. Iya. Apa pula orang didikte? Nah, awalnya 3 bulan lah pula lah. 40 hari sekali Zulkarnain potong. Jin dalam. Ingat kaidahnya apa Heri? Jangan tengok mujarnya. Dia lihat satu lihat menjadikan suatu. Nggak marah kau jadi sama dia. Apa kau bilang? Induk jin kau sini. Makanya Dam Zulkarnain ini pasangan yang cocok ini. Dam ini kebuka gara-gara Zulkarnain. Zulkarnain kurus gara-gara ini. Tenang ya. Senang aja dong kamu. Kalau nggak ada kau tas mana Zulkarnain. Minum ya jamu apa? Sanda jamu kurus, pada bisa lagi baik. Udah. Tapi begitupun ya Zulkarnain, apapun ceritanya, saya ada kabar gembira sama kau nih. Nanti siap ngaji ya kita bicarakan. Apapun ceritanya. Kalau mau, kalau enggak ya udah. Aneh saya nampak ini. Saya bilang gitu kok kau ketahuan aja. Ya nama-nama terhijab nih Ustaz. Nah itu makanya. Sampai mana kita nih tadi? Sahdan. Silakan kita dulu ya. Sahdan. Keluarlah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah.